Ya. Kemarin kan keluar ya. Mm-mm. Di jalanan tuh kayak nggak ada apa-apa, dan normal-normal aja, rame banget. Nah itu dia Terus tuh, itu udah yang mau. banyak juga Hmm. yang sholat juga, kayaknya di Bandung mah banyak ya, kayak di Bandung mah kayak orang-orangnya udah pada cuek atau gimana ya? eh Ramai banget ya. iya, di sini juga ada, nggak ada yang ngadain gitu ya. Terus sepertinya sih saya lihat itu salah satunya kenapa saya juga ngadain sesi yang hari ini nih gitu ya. Salah satu alasannya itu sih ya. Jadi eh, ini kan sudah terprediksi dari awal ya, yang saya bilang di awal-awal itu, yang secara realistis kita tidak akan nunggu vaksinasi, dan ini juga tidak akan bertahan lama nih, PSBB, stay at home itu, karena orang Indonesia mah gampang lupa apa gitu kan, terus udah lama gitu kan, ya udah gitu kan. Jadi balik lagi sebenarnya, mungkin kedengarannya mungkin nggak nyaman di sebagian orang ya, ketika saya bilang bahwa apa boleh buat, dunia ini memang hanya pantas diduduki di kemudian hari itu oleh orang-orang yang bisa beradaptasi. Ya, di satu sisi memang seperti nggak nyaman gitu kan, tapi ya itulah realitasnya. Jadi siapa yang pantas di tatanan baru ini? Orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang sadar ya secara spiritual, juga bisa adaptasi secara teknologi ya. Terus ketiga, adaptasi secara tubuh gitu. Jadi 3 hal itu syaratnya. Karena apa boleh buat, bahwa akhirnya ujung-ujungnya kan kuat-kuatan antibodi jadinya. Siapa yang kuat itu yang bertahan. Gitu kira-kira. Itu yang mau kita bahas lagi gitu kan, ingetin lagi. Jadi bagaimana caranya gitu kan, balik lagi, bagaimana caranya kita tuh beradaptasi sama COVID-19 gitu. Ya, dalam new normal, dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh benar-benar berkegiatan biasa aja gitu. Yang kuat tetap akan bertahan dan tidak apa-apa. Yang lemah, ya maaf-maaf. Jadi hukum Thanos ya, berlaku. Ya, ternyata Avengers juga nggak bisa apa-apa juga tuh gitu kan ya. Akhirnya menyerah gitu kan, Avengers juga. Simbol yaitu Thanos sama Avengers itu. Yang satu peduli gitu kan, peduli nih supaya tetap menyelamatkan dengan PSBB, dengan lockdown, dengan apa segala macam. Wah, pokoknya gitu. Itu kan para Avengers tuh, hero-hero itu. Ya kan. Mereka kan kalau di archetype, kalau di simbol kejiwaan tuh hero-hero, dokter, ya mungkin pemerintahan juga, mungkin ulama juga, pemuka agama. Itu sebagai hero-heronya yang menghendaki semuanya jadi selamat gitu ya. Semuanya jadi selamat gitu kan. Harapannya begitu kan pikiran Avengers. Ya kan, gimana selamat gitu semuanya gitu kan. Tapi kenyataannya ya, sampai Agim juga kemarin kan kecewa katanya gitu kan ya. Ya memang kalau saya sih realistis nggak akan bertahan lama ya, karena ini sudah jadi skenario. Siapa yang bertahan ya itu yang apa? Yang pantas tetap berlanjut gitu kan. Karena ini kan tatanan baru, frekuensi baru, vibrasi baru, lingkungan baru dan lain sebagainya. Di situ ya. Nah, kita fokuskan di situ apa boleh buat, kita perlu menguatkan antibodi kita dengan cara apa? Dengan kesadaran. Balik lagi, ujung-ujung kesadaran lagi ya. Ketenangan jiwa, ketenangan hati, itu antibodi yang paling kuat. Gitu. Nah, kemarin saya
ini ya apa dengerin dialog antara Pak Tung Desemwaringin sama mentor saya salah satunya Pak Mardi Gowowi. Jadi kemarin kan juga sempat saya juga sempat berpikir kenapa ya Pak Tung Desemwaringin kena COVID gitu ya. Kan dia semangat, dia positif, motivator nomor 1 di Indonesia katanya kan gitu ya. Padahal secara keilmuan yang saya alami itu nggak mungkin terjadi kalau memang dia pada energi yang bagus, dia juga olahraga, pikirannya positif lah gitu kan. Seorang motivator kan anggapannya saya kan kemarin gitu kan. Ternyata dalam ketika saya dengarkan di awal-awal dia mengakui di awal dia terpengaruh ternyata ya terpengaruh dengan baca-bacaan berita-berita di WA ya jadi mulai khawatir dan mulai cemas dan akhirnya kena gitu ya gitu meskipun dia bisa melewatinya dengan teknik-teknik yang dia pelajari teknik nafas gitu ya teknik pikiran ya di jurus-jurus Anthony Robbins lah gitu yang sebenarnya saya ajarkan juga bagaimana fokusnya kemana gitu kan fokusnya ke sakit apa ke sehat gitu kan gitu jadi gitu dia akhirnya istilah gini pelajaran-pelajaran dia akhirnya digunakan gitu kan untuk memulihkannya itu teknik nafas membuat hati gembira dan lain sebagainya gitu sampai akhirnya dia sekarang ya sembuh lah gitu ya dan parameter-parameter dalam kesembuhannya itu memang agak aneh katanya yang harusnya panas jadi enggak gitu jadi parameter COVID-19 itu sama dia banyak yang nggak berlakunya gitu harusnya suhunya atau tekanannya apanya gitu tuh seperti apa karena dia punya teknik-teknik yang dia pelajari, nafas, positive thinking, dan sebagainya gitu ya, itu nggak terjadi gitu ya. Meskipun di awal-awal memang ada seperti sesak nafas gitu kan, kayak kecekik gitu yang itu kuncinya ada di sana katanya. Ya, kuncinya ada di sana. Kalau kita panik, ya kena panik, nah itu jadi turun. Nah itu belajar untuk menenangkan diri itu di situ. Ya, ketika kita tenang, kita pada stay alpha. Kalau kita udah belajar, udah stay alpha, itu balance, antibody tetap kuat. Jadi kuncinya ada di sana, gitu. Nah, tapi saya confirm ya kemarin. Oh, ya udah itu ternyata dia kenanya karena di awal-awal dia baca-baca WA, berita dan segala macam itu setiap hari tentang COVID-19 aja dan terpengaruh gitu kan. Gitu dan ya sudah ternyata kena akhirnya gitu kan meskipun waktu itu dia dalam kondisi apa ya nggak batuk atau apa pokoknya gitu kan tapi positif dinyatakan positif ya kayak gitu jadi balik lagi ke sini ya gitu ya Kan gimana sedikit ada pertanyaan tapi agak keluar. Apakah ini yang dimaksudkan dengan yang di human design, Kang? Apanya arahnya ke sana dalam 7 tahun ini mengarah ke perubahan yang seperti Kang Dani bilang. Iya, iya. Apakah itu yang dimaksud? Apa? Human design-nya perlu dihubungkan dengan astrologi, Pak Budi. Kalau artinya ada perubahan katanya bahwa akan tertutup satu pintu. Di mana itu yang akan menyangkut dengan antibodinya itu. Saya nggak ngerti sih. Ya, nggak ngerti. Saya tahunya bahwa sistem baru ini memang sudah dalam tatanan tata surya memang akan ada gitu ya. Dan kalau nggak salah itu antara Pluto dan Saturn. Nah, muncullah karakter-karakternya di masa sekarang itu berbau dengan spiritual, teknologi, gitu.
di antara itu ya. Balik lagi ke spiritual yang paling ini sih sebenarnya sih ya. Kalau teknologi sebagai alat lah gitu kan buat kemajuan zaman ke depannya gitu. Hanya di sini kan secara realita kan kondisinya ya beginilah gitu kan ya. Jadi PSBB juga tidak efektif di sini gitu ya. Sudah mulai kemarin pasar Tanah Abang juga rame gitu ya. Terus dan lain sebagainya gitu kan. Jadi seperti tidak ada apa-apa memang gitu kan. Gitu. Nah, kemarin juga memang kan saya share ya di mana di grup ya tentang herd immunity. Udah pada baca kan? Baca nggak? Aku belum dapat update. Masuk di grup kan? Masuk grup? Oh enggak ya. Ospek dulu kayak saya. Berarti di ospek sama Yasmin. Ya, yang udah masuk. Ya, jangan-jangan Yasmin juga nggak ini, belum baca lagi. Baca nggak? Baca. Iya. Udah ya. Ya itu herd immunity itu ya jadi mengacu pada situasi di ini jadi kuat-kuatan. Jadi akhirnya siapa yang kuat, antibodinya kuat, terus akhirnya secara adaptasi sama virus akhirnya jadi kebal. Kira-kira gitulah. Ya, jadi nggak perlu imunisasi. Jadi kita akhirnya terus beradaptasi gitu kan. Yang seperti saya lakukan mengenalkan diri dengan si energi COVID-19 yang di awal-awal itu loh. Nah, supaya kita kan kenal dengan COVID-19 dan kita bisa beradaptasi dengan dia. Gitu kira-kira. Nah, itu juga saya mau nanya, Kang. Iya. Kan kalau ngelihat dari angka, nggak tahu benar nggak tahu guys ya, data dari BNPB. Itu si angka kesembuhan itu kan sekarang tuh cepet tuh. Sehari itu ratusan gitu. Terus yang meninggal tuh dikit gitu. Itu walaupun saya nggak tahu ya angkanya valid atau enggak. Cuman kalau lihat dari angka itu berarti mungkin makin ke sini si virus itu yang melemah atau memang kita yang sudah bisa beradaptasi lebih banyak. Karena setahu saya herd immunity itu minimal harus mengorbankan 70 hingga 80% penduduk gitu kan untuk terkena dulu. Baru dia akan menjadi imun gitu. Itu kayak gimana ya Kang penjelasannya? Ya kalau normalnya mungkin begitu, tapi kalau dibantu dengan orang-orang yang punya kesadaran, ya mengkoneksikannya kan bisa jadi lebih cepat. Dengan kita bertemu begini, terus kemarin saya mengenalkan bagaimana sih COVID-19 itu karakternya, saya mengenalkan itu kan ke teman-teman ya. Nah, sebenarnya saya bukan hanya mengenalkan itu ke teman-teman ketika begitu. Saya juga mengenalkan itu ke manusia yang lain. Ada sebagai perwakilan aja. Gitu. Dan itu perlu terus. Jadi ini saya mau terus lagi supaya yang lain bisa beradaptasi. Kan kita semuanya connecting people kan ya. Jadi logo brandingnya, tagline-nya Nokia. gitu ya. Jadi kalau virusnya tetap aja bermutasi, tapi kita pun perlu beradaptasi juga dengan cepat tentunya ya, lebih cepat malah gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau di herd immunity ya dibebasin aja. Gitu. Ya, tidak ada stay at home, dibebasin aja. Ya, karena semakin dibebasin orang-orang akhirnya bisa mengenal adaptasinya lebih cepat. Kalau di rumah kan masih kondisi kondisi comfort gitu kan ya, gitu.
zona yang di band aman. Kita kan tidak mengenal itu gitu kan. Jadi ya ya begitu. Jadi di kedepannya saya nggak tahu juga nih gitu kan. Ya saya melihatnya secara fakta kan sekarang Lebaran udah beginilah gitu kan ya. Di luaran berkumpul gitu kan. Dan secara budaya nggak kuat kalau nggak kumpul tuh sama keluarga gitu ya. Gitu. Tetap aja orang-orang kayak sekitar saya pun ya tetap aja pada ngumpul gitu kan ya, meskipun ya tidak senormalnya biasa yang dulu maksud saya gitu kan ya, tapi perkumpulan itu tetap terjadi gitu kan, dan seperti tidak ada apa-apa gitu. Nah itu ya, jadi saya hanya pengen membuka inilah yang terjadi gitu maksud saya itu ya. Jadi Anda bersiap juga gitu ya. Ya, jadi kita juga nggak usah protes juga dengan orang-orang di luar ya, nggak usah kecewa juga gitu ya, yang udah lama-lama kita stay at home ya, ternyata di orang-orang di sana malah nggak peduli ternyata. Ya sudahlah kalau gitu mah kita kuat-kuatan aja deh. Kira-kira gitulah gitu kan. Ya udah saya normal lagi aja deh ke ininya gitu kan, yuk kita kuat-kuatan aja gitu kan gitu. Nah, yang perlu dikuatin apa nih sekarang kan gitu. Kesadarannya ya. Tentunya kalau memang masih pakai protokol untuk jaga-jaga boleh aja gitu kan, untuk jaga-jaga diri dengan pakai masker ya, siapin hand sanitizer itu oke lah gitu ya. Jangan lupa energi yang saya ajarkan kemarin itu, yang energi emas, energi matahari itu insya Allah efektif ya, itu terus diaktifkan gitu. Ya, ini kita ngobrol aja sih sebenarnya ya, jadi nggak ada pelajaran slide khusus. Ya, gimana maksudnya Kang Aldi? Halo Kang Aldi, masih gini-gini aja ngobrol tentang PSBB, maksudnya gimana? Aduh. Iya tadi ada yang ngechat private Kang. Ternyata nggak ke private ya ngechatnya lagi kayaknya. Oh, oke. Jadi maksudnya apa? Ada yang telat masuk, katanya tuh udah ngebahas apa aja. Masih gini-gini aja. Iya, masih gini-gini aja. Iya, kata saya masih ngebahas PSBB tentang Lebaran. Iya, karena ya itulah, jangan gampang puas, ya, jangan gampang puas ketika misalnya ngobrolin yang sudah, mungkin saya akan ngobrolin yang sudah dibahas misalnya. Terus, oh itu udah dibahas ya, misalnya gitu ya. Oh itu udah dibahas ya. Oh gitu aja. Oh yaudah deh, itu mah udah tahu kok. Nah itu suka gampang puas, ya. Padahal Anda belum paham, belum pernah mendalami, belum ngalamin. Nah, itu masih pada Anda tuh masih niatnya cuma pengen tahu doang, bukan ngalami. Ya, mungkin sampai tahap paham juga belum tentu. Gitu. Terus Kang mau tanya lagi Kang, ini kan lagi orang-orang pada bilang new normal life gitu kan ya Kang? Iya. Nah, saya teh pengen gitu loh Kang, new normal life, beradaptasi, tapi masih suka ada rasa khawatir gitu, was-was. Terus saya juga mikir jadinya, ya emang sih bakalan COVID hilang sih nggak mungkin gitu. Kita yang harus beradaptasi pada akhirnya gitu. Cuman untuk menghilangkan rasa kekhawatiran, was-wasnya itu berusaha untuk dihilangkan, tetap aja kadang masih ada gitu loh kan. Iya, nggak akan hilang memang. Jadi kita pun perlu berdamai dengan kekhawatiran. Kita hidup itu juga
kekhawatiran itu akan terus ada selama hidup kita. Jadi berdamai aja. Jadi kita nggak usah pengen dihilangin kekhawatiran itu. Makanya khawatir nggak khawatir, ya udah maju aja, berani nggak berani, berani aja gitu. Jadi kalau kita misalnya mau kayak dulu misalnya maju ke depan gitu kan, takut gitu kan, takut nggak takut maju aja gitu. Jangan mau menghilangkan dulu rasa takut terus akhirnya maju. Kapan mau majunya coba? Kang, Sebentar. kalau kita maaf. Halo. Ya, sebentar. Mbak Hilda udah paham nggak? Iya, Kang, paham, Kang. Saya nunggu ilmu selanjutnya, Kang. Oh iya, ya obrolan selanjutnya. Ya gitu ya. Jadi kayak gitu. Orang-orang yang perang itu takut nggak? Takut. Tapi kan takut nggak takut, ya tetap aja maju kan. Jadi orang-orang yang berani itu orang-orang yang sudah menerima ketakutan, sudah berdamai dengan ketakutan, gitu artinya. Ya, jadi jangan punya pikiran menghilangkan khawatir, tapi bagaimana caranya kita berdamai dengan kekhawatiran itu. Ya, hidup bersama kekhawatiran, dan sudah saya realistisnya perlu ngapain nih, ya itu yang perlu saya lakukan. Kekhawatiran itu masih ada, tapi ya terus aja saya lakukan gitu. Ya, maksud saya melakukan yang memang secara realistis perlu dilakukan gitu kan gitu. Nah, sekarang misalnya nunggu kekhawatiran terus kita stay at home aja terus-menerus. Misalnya gitu ya. Padahal udah ternyata di luar sana sudah mulai kayak gitu kan ya. Ya udah gitu. Ya. Setidaknya kita perlu menguatkan diri kita dengan bertindak secara realistis. Maksudnya kita tidak bisa mengharapkan orang-orang itu stay at home semuanya gitu, maksud saya itu gitu. Ya, gitu kira-kira. Tadi siapa ya? Suaranya sih kayak Mbak Dewi ya? Bukan? Mbak Dewi, Kang. Oh ya, gimana Mbak Dewi? Iya, kita kan kalau misalkan mau maju, misalkan kayak mau maju perang gitu kan kita harus punya bekal dulu nih, Kang. Iya. Nggak asal maju aja kan. Iya. Gimana ya cara kita membekali dirinya itu tuh, Nah, itu. masih suka parno gitu loh, takut keluar gitu. Iya. Pertama mentalnya dulu bahwa kayak gini deh, orang-orang di luar sana gitu ya, terutama Gojek lah gitu ya, orang-orang ojek online, mereka takut nggak sebenarnya? Pasti takut ya. Takut. Cuma karena kebutuhan, akhirnya dia nekat. Betul, Bang. Ya gitu. Jadi maksudnya kita mungkin dalam sebuah kondisi kadang-kadang kita bisa saja pada kondisi kita lagi butuh nih suatu hari nanti. Kita perlu keluar, kita perlu ketemu siapa, kita ngapain. Nah itu yang kita perlu berdamai dengan rasa takut itu. Artinya gitu, maksud saya. Ya. Nah terus bagaimana nanti senjatanya, perlengkapannya itu yang saya ajarkan nanti, gitu ya. Tapi ini untuk prolognya adalah siapkan mentalnya, gitu ya. Jadi mentalnya adalah kita perlu realistis, gitu ya. Jadi bukan menghilangkan rasa takut, bukan menghilangkan rasa khawatir, tapi kita perlu menerima itu semuanya, gitu. Gitu. Oke, ada yang lain? Bisa dipahami nggak? Ini kayaknya bukan Mbak Dewi deh. Dewi. Hah? Dewi. Oh Dewi ya, oke. Iya. Oke. Bisa dipahami nggak Mbak Dewi?
Iya, iya. Menunggu aja, menunggu nanti cara-cara yang mau dikasih Kang Dani. Oke, oke. Sip. Oke, thank you. Sama-sama. Di Oke, chat ada. ini ada Kang Iwan, Kang. Iya, gimana? Kang, gimana tuh energi matahari atau emas itu? Yang Oh ya, dulu ya, Kang? iya, iya. Nanti yang belum. Ya, Kang Iwan belum pernah ngalamin. Ya, nanti saya ajarin. Kang, Ya, gimana? soal misalkan yang ngelepas kayak khawatir atau apapun lah yang low vibration gitu. Yang sepengalaman Emil gitu ya, rasa kayaknya pemilihan kata diksi itu kayaknya pengaruh banget ya Kang buat lebih cepat rilis gitu dibanding misalkan kadang-kadang Emil suka bingung untuk milih katanya gitu, jadi akhirnya di kepala tuh muter jadi ngebahas terus, jadi bukannya jadi misalkan jadi tenang atau misalkan lebih damai gitu, tapi akhirnya tuh jadi kepala tuh jadi muter aja ngebahas gitu. Cara itu bener nggak ya kalau misalkan jadi untuk menemukan si kata-kata yang pas gitu, maksudnya kan biar lebih cepat rilis, misalkan lepas lebih damai gitu, gimana ya? Oke, caranya lebih fokus di rasa aja. Kalau kata-kata tuh sekian persen, paling cuma 7-10% sih sebenarnya. Jadi kerasa ya. Jadi rasanya nanti yang fokusnya ke rasa itu lebih powerful. Jadi kalaupun kita misalnya tahulah tidak bisa memilih kata gitu ya, tidak bisa memilih kata yang tepat gitu ya. Tapi kalau rasanya itu sudah pada tune in di posisinya, itu nggak apa-apa. Jadi lebih difokusin utamanya ke rasanya aja yang penting, meskipun kata-katanya suka bingung memilih apa gitu kan. Iya gitu. Kayak gini deh, saya pernah nyontoin, tahu kan merek Joget Jelek? Enggak tuh. Joget Jelek tuh merek terkenal baju dari Bali. Kalau Jogja kan Dagadu gitu ya. Dagadu tahu kan, Dagadu? Dagadu tahu. Nah, di Bali itu ada Joget Jelek namanya, mereknya. Mereknya Joget Jelek, tapi banyak yang beli. Padahal udah dikasih tahu itu Joget Jelek, Joget Jelek gitu ya. Ya. Karena dia niatnya itu si ownernya dia sudah berdamai dengan semua kritikan, perendahan, kejelekan, bodoh amat. Ya udah nih, kalaupun jelek juga saya berdamai. Ya, tapi joget jelek yang saya ownernya divibrasikan itu adalah keoptimisan. Ya. Jadi barang-barangnya malahan jadi bagus gitu. Ya, jadi baju gitu kan, kemeja itu kan, di sini joget jelek gitu kan, tapi orang-orang pakai aja gitu. Ya, jadi kata-kata itu belum tentu juga. Kata-kata hanya mendukung ya, tapi bukan yang artinya bukan 100% begitu maksud saya gitu. Oke. Ya. Oke. Ya, non Kang. Sami-sami. Oke. Ada yang lain? Kang Dani, sorry. Iya, gimana? Kayaknya itu ya Kang Dani ya, itu semua sih sepertinya itu karena lingkungan juga gitu ya Kang Dani ya. Pertama dulu waktu baru awal-awal ada COVID ini, saya keluar, kemudian saya lihat berita-berita, terus orang-orang semua pada stres juga gitu loh. Jadi saya mau tidak mau di rumah saya tenang, di luar saya terpacu, pasti itu ya, pasti kena dia punya energi itu pasti kena. Nah, tapi belakangan ini saya keluar, sepertinya biasa aja. Orang-orang juga udah mulai biasa. Sepertinya itu emang benar sih, lingkungan itu benar-benar support banget gitu loh,
kayaknya. Jadi ketika lihat orang lain biasa-biasa aja, jadi kita juga ke bawah tenang ya. Benar, itu benar saya rasain banget gitu loh Kang Dani. Dulu pertama Ya. kali saya ingat banget, saya stres loh. Saya benar-benar ikut, saya berasa vibrasi saya langsung turun. Saya sepertinya gimana gitu, langsung sakit, langsung juga bisa sakit, bisa langsung loh. Tapi kemarin beberapa hari benar itu kayaknya itu gimana ya? Susah sih juga. Maksudnya tuh kita kalau semua udah menerima dan semua seperti biasa aja, mungkin juga ya gimana ya? Biasa aja gitu loh akhirnya. Iya, iya. Ya seperti itu ya. Saya pernah bilang mungkin kalau ada yang masih ingat, sebenarnya ketika kita dalam awal-awal pun COVID-19, saya berani aja sebenarnya ya, sampai saya bisa menemui dengan orang yang positif pun saya berani gitu ya. Gitu. Berteman ya. Iya, ya awal-awal kan saya bilang begitu ya. Jadi saya berani aja sebenarnya. Cuma kan nanti jadi dari jauh terus dari mendekati. Oh, bukan, itu kan masih mengena ya teknik berteman. Ini enggak, kenyataannya waktu awal-awal kan saya, kalaupun saya ketemu langsung ya sama yang pasien-pasien COVID-19, saya tuh berani, maksud saya gitu. Ya, cuma kan mungkin jadi heboh dan lain sebagainya, tidak menyelesaikan masalah. Nah, kenapa saya ikutan stay at home gitu ya, dan WFH juga. Dodi is the host now. Oke, jadi karena sebenarnya saya lebih fokus mengajak kepada sistem baru. Ya, saya ikut andil dalam hal yang sistem baru ini. Jadi karena bukan hanya antibodi yang kuat, tapi kita itu perlu bisa beradaptasi dalam bidang teknologi.